Bung Fadlison, para haters Anda, para pembenci Anda, ini di media sosial ya. Saya nggak tahu di dalam dunia nyata ini seperti apa sikap orang, karena nggak kebaca, yang kita baca kan di media sosial. Banyak orang marah sekali sama Anda, karena Anda yang paling sering membela tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan radikal, ya. Bahkan orang yang sudah dituduh teroris pun Anda bela, ya. Sehingga ada ketakutan bahwa dengan sikap Anda seperti itu, apalagi Anda anggota DPR, koalisi dari pemerintah presiden sekarang, bahwa dengan sikap seperti itu, maka ketakutan orang Indonesia akan jadi negara khilafah, itu akan terwujud dan orang takut bahwa ini akan membawa kehancuran bagi Indonesia. Soal negara khilafah itu bagaimana sikap Anda? Begini, Mbak Ani, saya kira para founding fathers kita sudah mendebatkan, mendiskusikan ini sejak sebelum tahun 45. Soal negara Islam, negara kebangsaan, itu sudah selesai menurut saya. Apalagi perdebatannya itu juga melibatkan tokoh-tokoh dari semua organisasi Islam yang terkemuka ketika itu. Baik itu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan lain-lain. Yang akhirnya sampai kepada satu kompromi di dalam rapat besar BPUPK ketika itu, seingat saya tanggal 14 Juli tahun 1945 disepakati. Bahkan 7 kata itu pun tidak ada di dalam sila pertama yang kemudian menjadi Pancasila gitu ya. Itu kan ada di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Jadi udah selesai. Menurut saya pilihan terhadap bentuk negara dalam arti negara kebangsaan itu sudah selesai. Jadi kalau ada orang mau bermimpi mau mendirikan negara khilafah dalam diskusi-diskusi macam itu, lebih banyak utopia sebenarnya. Jadi Anda hendak mengatakan ketakutan bahwa dengan adanya pemahaman yang dianggap radikal tadi dan keinginan katanya mengubah Indonesia menjadi negara khilafah, itu nggak perlu membuat kita panik dan takut, begitu? Iya. Kalau orang cuma mendiskusikan segala macam, itu kan bagian dari demokrasi. Ya, kecuali kemudian sudah ada pergerakan senjata, kekerasan dan lain-lain. Tapi pergerakan secara verbal kan kita bisa lihat di video bagaimana di masjid-masjid dalam ceramah-ceramah orang menginfiltrasi pemikiran orang tentang pentingnya negara khilafah atau Indonesia. Saya kira masyarakat Indonesia sudah paham, termasuk umat Islam di Indonesia. Mayoritas, boleh dibilang 99% mungkin ya, yang muslim gitu ya, itu tidak berada di dalam satu pemikiran semacam itu. Saya tidak melihat ancaman terorisme pun, saya tidak melihat, terus terang saja ya. Lalu dengan karena, apa? Karena itu harus diletakkan dalam konteks ketika itu war on terror. Ketika terjadi 9/11 di Amerika, kemudian tidak lama kemudian terjadi bom Bali dan sebagainya. Kita tidak pernah mendengar ada orang Indonesia melakukan bom bunuh diri. Sejak Indonesia merdeka itu hampir nggak ada yang namanya bom bunuh diri. Melawan kolonialisme Belanda aja nggak ada yang pakai bom bunuh diri, nggak ada yang pakai serangan bunuh diri. Seperti di Jepang itu kamikaze gitu ya, nggak ada. Kita itu mungkin nggak seberani itu ya menurut saya dalam konteks itu, karena jadi memang apa yang dilarang anda oleh agama. Ini? Dengan Jelas dilarang oleh agama, pasti itu bukan Islam. Jadi menurut saya ini ada kekuatan-kekuatan lain yang menginfiltrasi ya supaya ada seolah-olah teroris dan sebagainya. Tetapi mungkin teroris ada gitu ya. Sebagian kecil orang yang terpengaruh, yang tidak mengerti, tidak paham, diindoktrinasi. Makanya kemudian ada payung hukum. Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Tadi karena Bang Adi mempertanyakan soal Densus tadi, karena terlalu banyak lembaga yang menangani terorisme, seolah-olah masalah kita ini terorisme. Masalah kita ini masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya. Misalnya ada BNPT, ada Densus 88, ada kepolisian sendiri, ada di tentara, di Kopassus dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, yang anggarannya paling besar, apalagi sekarang mau diperbesar, itu Densus. Padahal menurut saya sudah ada BNPT, secara kelembagaan
yang dipayungi oleh undang-undang itu nomor 5 tahun 2018 adalah BNPT. Harusnya di sini saja dikonsentrasikan. Jadi Kalaupun ada pasukan khusus di bawah BNPT. di bawah BNPT. Jadi tidak terlalu banyak overlap lembaga yang akhirnya saling berlomba. Ya, kita khawatir ya di Amerika sendiri kemudian ada ekses-ekses. Nah, itu dalam bukunya Trevor Aronson, judulnya Terror Factory. Ditelitilah di situ dari 581 aksi teror itu hampir semuanya itu didalangi oleh FBI sendiri. Itu dibuat, dimanufacture. Tunggu. Jadi sampai di sini Anda hendak bercuriga bahwa teror-teror yang terjadi atau kelompok-kelompok yang dibongkar ini. Jangan sampai kemudian itu adalah manufacture. Ya. Jadi ada kecurigaan bahwa ini pemerintah sendiri yang mendesain. Loh, itu di dalam itu kan bisa saja dilakukan oleh oknum kan, untuk kepentingan pemeliharaan, apalagi anggarannya besar. Ya, dan sekarang kita tidak melihat ancaman-ancaman terorisme seperti itu di Indonesia. Itu nggak imminent gitu ya. Kita lihat nih Putin menyerang Ukraina saja nggak disebut teroris. Kenapa kok kita sibuk dengan itu? Akhirnya kita berantem sendiri di dalam. Menurut saya siapa yang betul-betul teroris ya harus dihukum lah. Gitu, harus dikenakan hukum yang berat. Ya seperti saya katakan tadi, kalau misalnya dia mau melakukan ancaman fisik, bom bunuh diri terhadap misalnya rumah ibadah agama lain, itu kan juga nggak ada ajarannya dalam Islam. Pasti bukan Islam. Oke, jadi pemikiran Anda sebenarnya soal Densus sebaiknya dibubarkan, pasukan seperti ini dibutuhkan, tapi jangan melembaga sendiri. Iya, jadi dia kembali di bawah payung BNPT. Dan kemudian bagaimana dengan nasib yang ada di tentara juga kan ada. Gultor. Itu harus dikembalikan ke? Nah, maksudnya ya ini kan bisa dikoordinasikan di BNPT itu semua. Jadi satu naungan jelas, yang bertanggung jawab jelas, anggaran semua jelas. Itu saya katakan waktu itu juga, waktu saya kritik itu supaya di BNPT yang mempunyai lembaga yang memang disebut di dalam undang-undang penanggulangan terorisme. Baik, sebab statement Anda ini juga membuat kontroversi tersendiri. Semua orang marah karena faktanya kan Densus 88 berhasil atau sering sekali berhasil membongkar jaringan terorisme. Atau kita lihat faktanya banyak juga kejadian-kejadian yang berkaitan dengan teror tadi, ya. Tapi Anda menganggap bahwa ini bisa aja rekayasa oleh oknum-oknum di dalam pemerintahan. Gitu. Jangan sampai. Belum sampai berarti ya? Ya, mudah-mudahan enggak. Kan bisa saja ada oknum-oknum. Jangan seperti di Amerika sana beternak teroris. Menurut Anda sudah sampai itu terbukti atau jangan sampai? Ada orang-orang tertentu yang misalnya dia bicaranya keras, kemudian tiba-tiba dituduhnya teroris. Seperti saudara Munarman misalnya. Menurut saya dia bukan teroris. Munarman aktif di LBH, aktivis hak asasi manusia, pernah di Kontras, pernah di mana-mana ya. Nah ini berarti Anda sedang menafikan kerja keras dari Densus 88. Densus 88 nangkap orang kan bukan asal menangkap. Pasti tapi kan ada juga bisa, bukti-bukti. dan tugas saya sebagai anggota DPR juga mempertanyakan apa dasarnya. Biarkan nanti pengadilan yang menentukan. Jangan Anda intervensi. Enggak, kita boleh mempertanyakan karena selama ini tidak pernah ada masalah dan itu kejadian juga sudah di 2015. Jadi itu contoh saja bagaimana kita juga harus melakukan satu oversight, ya satu pengawasan. Di Amerika juga begitu, Kongres lah yang mengawasi semua lembaga-lembaga itu supaya tidak melebihi kewenangannya atau bisa abuse of power. Oke, menarik. Nah, ini pertanyaan ringan aja terakhir. Banyak orang mengatakan sebagai figur di luar jagat maya, di luar media sosial, Anda ini orangnya santun, orangnya baik, ya, orangnya ya ramah lah ya. Tapi kalau di media sosial kok Anda ini menjadi sosok yang menjengkelkan. Apakah Anda punya dua kepribadian? Bipolar gitu ya. Enggak lah, saya ini orang yang suka dengan budaya, kebudayaan gitu ya. Dan menurut saya inilah yang harusnya kita kedepankan. Karena itu yang membawa kita menuju satu peradaban gitu. Jadi kalau di dunia maya kan mungkin karena tidak ada
apalagi Batas. cuitan, ya orang bisa multi interpretasi. Tetapi saya dalam keseharian hidup saya sih sederhana dan tidak pernah saya merasa sedikit pun jadi pejabat, itu saya nggak pernah. Jadi ya sebagai orang biasa, tetapi diberi amanah, ya itu justru ada tanggung jawab akhirnya. Kalau saya dikesankan seperti itu mungkin karena ada sosok media atau media yang memberikan satu persepsi seolah-olah seperti Tentang itu. cuitan Anda. Ya, tapi saya sendiri melihatnya biasa ya. Dan menurut saya nggak tahu apakah saya yang salah untuk menyampaikan apa adanya, atau memang kita semakin baperan dan tidak demokratis. Oke. Soal penghargaan tadi kan Anda di awal mengatakan bahwa Anda nggak punya hubungan personal dengan Pak Jokowi dalam konteks permusuhan. Bahkan Anda mendapat penghargaan Mahaputra. Ini penghargaan bintang, penghargaan tertinggi nih. Apa arti penghargaan itu buat Anda? Menurut saya itu pengakuan kepada kedaulatan rakyat. Karena DPR, saya sebagai wakil ketua DPR, itu mewakili rakyat. Ya, dan menurut saya sebagai kepala negara, presiden tepat melakukan itu. Jadi bagi saya itu bukan untuk saya, tapi pengakuan kepada institusi legislatif dan perwakilan rakyat gitu ya. Baik, terima kasih Bung Fadlison. Itu tadi pembicaraan saya dengan Fadlison, anggota DPR, dan dengan segala macam predikat yang tadi sudah dia sebutkan. Harapannya tentu ini memberikan pemahaman ya tentang apa yang menjadi pemikiran Fadlison yang kita sering dengarkan di media sosial atau kita baca di media sosial. Akhirnya semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bagi Anda yang tadi mengikuti dialog saya dan Bung Fadlison dari tengah-tengah, bukan dari awal, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di YouTube, Kick Andy Show. Sampai jumpa di Kick Andy Double Check berikutnya. Salam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.